Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Kadek Putra Prasetya dengan NIM 23150510131. Oke, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang struktur source kode aplikasi Finex, yaitu aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis Flutter yang saya buat. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu struktur folder proyek. Yang kedua itu cara kerja state management menggunakan provider. Yang ketiga itu implementasi API service menggunakan Dio untuk mengambil berita keuangan, dan ada integrasi Firebase untuk autentikasi dan push notification. Oke, kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu kita lihat dulu struktur folder di dalam project Flutter ini. Di dalam Flutter lib, di dalam struktur folder, di dalam folder lib ini semua kode utama aplikasi itu disimpan. Di sini ada beberapa subfolder. Yang pertama itu ada screen, ada provider, ada controller, ada service, dan juga ada models. Nah, di dalam screen ini ada transaction, berita keuangan list, detailnya, edit transaction, home screen, login, main navigation, onboarding, profile, register, space screen. Nah, di controller ada home controller, di model itu ada transaction model, di provider ada transaction provider, di service itu ada API service dan notification service. Di widget ada onboarding content. Nah, berikutnya itu saya jelaskan bagaimana provider bekerja di dalam aplikasi ini. Oke, jadi di dalam main dart ini saya mendaftarkan provider itu menggunakan multi provider. Nah, dengan ini semua halaman itu bisa mengakses dan mengubah data transaksi. Ada di dalam transaction provider ini ada fungsi seperti get transaction, ada get total balance, ada add transaction, ada update transaction, dan ada delete transaction, dan juga ada clear use transaction. Nah, dengan ini setiap kali ada perubahan itu kita memanggil notify listener. Ini membuat UI langsung update secara otomatis. Nah, contoh penggunaannya di dalam home screen ini kita cukup mengambil final provider of transaction provider context. Final transaction provider get transaction get user UID. Dengan cara ini UI selalu sinkron dengan data tanpa perlu stateful widget yang rumit. Nah, yang selanjutnya itu aplikasi ini mengambil berita keuangan menggunakan API Genius di berita keuangan di screen. Di berita keuangan di screen ini saya menggunakan library Dio. Di API service-nya ini menggunakan final response await Dio get https Genius API v4 bla 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 API token. Nah, jika berhasil datanya itu akan disimpan di list, di berita keuangan list, dan lalu ditampilkan dalam bentuk card. Jika terjadi error akan ditampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Halaman detail ini, detail berita keuangan hanya menampilkan judul, gambar, dan isi dari artikel tersebut. Nah, bagian berikutnya adalah integrasi Firebase. Yang pertama itu ada Firebase Authentication. Aplikasi ini mendukung dua metode login. Nah, di dalam login yang untuk registrasi digunakan Firebase Instant Create User with Email Password.
dalam register ini await ini Firebase Instant Create User Email Password. Nah, untuk yang kedua, untuk login menggunakan Google itu sign in with Google. Final Google user await Google sign in ini itu menggunakan untuk login menggunakan Google. Saya juga menambahkan fitur hapus akun di profile. Ini ada hapus akun dan juga ada logout. Ini untuk logoutnya, hapus akun. Untuk logout ini untuk hapus akun. Nah, aplikasi ini juga sudah terhubung dengan Firebase Cloud Messaging untuk menerima notifikasi. Yang pertama itu aplikasi meminta izin notifikasi. Itu Firebase Messaging Instant Request Permission. Nah, final token Firebase Messaging ini get token. Firebase Messaging ini. Nah, token FCM ini didapatkan dengan Firebase Messaging Instant Get Token ini. Untuk mengetes itu notifikasi itu saya bisa kirim tes notifikasi dari Firebase Console dan notifikasi akan muncul meskipun aplikasi sedang background. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai source kode aplikasi Finex yang telah saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.